Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini Bu Guru akan menerangkan tentang siklus air atau siklus hidrologi. Dalam pembelajaran hari ini ada tujuan, materi, dan latihan soalnya. Tujuan pembelajaran siklus hidrologi ini, siswa dapat menjelaskan tentang siklus air serta dampaknya terhadap peristiwa alam di bumi dan kehidupan manusia. Materi pada pagi ini ada pengertian siklus hidrologi, bentuk siklus air, dampak siklus air, dan kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air. Pengertian siklus air adalah perubahan yang terjadi pada air secara berulang dalam pola tertentu. Selanjutnya, bentuk siklus air. Bisa dilihat anak-anak dalam gambar ini, air mengalami penguapan karena terkena oleh sinar matahari. Uap air akan membentuk awan. Uap air ini juga akan mengalami pengembunan sehingga membentuk hujan. Hujan yang jatuh ke bumi meresap dan kembali ke sungai, ke laut, ataupun ke danau. Air hujan yang meresap ke tanah menjadi air tanah. Air hujan juga bisa dimanfaatkan untuk transpirasi oleh tumbuhan. Untuk hewan dan manusia, air hujan juga sangat penting untuk kelangsungan hidupnya. Proses ini akan terjadi terus-menerus dan berulang-ulang. Makanya disebut siklus air. Dari mulai air terkena sinar matahari sampai kembali lagi ke laut. Dampak siklus air. Siklus air mempengaruhi kelembaban, suhu, curah hujan, dan iklim di bumi. Uap air hasil evaporasi yang ada di atmosfer akan mempengaruhi kelembaban dan suhu. Siklus air sangat mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi. Air yang turun sebagai hujan menghasilkan air tawar yang dibutuhkan semua makhluk hidup. Banyaknya curah hujan yang turun dipengaruhi oleh banyaknya air yang mengalami penguapan. Kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air. Yang pertama yaitu penebangan hutan, yang kedua pencemaran, yang ketiga penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan, yang keempat pembuangan gas-gas beracun, dan yang kelima pembangunan daerah perkotaan. Bu Guru akan membahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu penebangan hutan. Dalam gambar yang sudah Bu Guru sajikan bisa dilihat, penebangan hutan secara liar dan berlebihan dapat membuat hutan menjadi gundul. Hutan yang gundul tidak dapat menyerap air. Jika hujan, air akan langsung mengalir ke sungai. Aliran air yang deras dapat merusak tanah menjadi terkikis. Akibatnya, tanah menjadi tandus dan dapat mengakibatkan bencana banjir dan longsor. Hal ini akan sangat merugikan manusia itu sendiri. Yang kedua yaitu pencemaran. Pencemaran air bisa dilihat di sini. Pencemaran air bisa terjadi di laut ataupun di sungai. Ini disebabkan karena perilaku manusia yang sudah tidak peduli dengan kelestarian lingkungannya sendiri. Contohnya, pembuangan limbah pabrik,
pembuangan limbah rumah tangga ke sungai ataupun ke laut. Tumpahan minyak di laut itu pun sudah sangat banyak. Minyak yang di laut itu akan mengurangi penguapan karena airnya tertutup minyak tersebut. Uap air yang membentuk awan menjadi berkurang dan hujan yang turun menjadi sedikit. Hal ini bisa mengakibatkan kemarau yang panjang. Selanjutnya, penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan dapat menyebabkan pencemaran air. Di sini bisa dilihat gambarnya pencemaran air. Sisa dari pestisida yang mengalir ke sungai membuat air sungai itu menjadi tercemar. Otomatis hal ini mengakibatkan ekosistem yang ada di sungai itu menjadi rusak. Banyak ikan yang mati dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sungai pun tercemar, apalagi jika sungai tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Selanjutnya adalah pembuangan gas-gas beracun. Gas beracun yang keluar dari kendaraan bermotor dan mesin pabrik. Pada zaman sekarang ini, hampir semua orang itu mempunyai kendaraan bermotor, baik itu roda 2 ataupun roda 4. Hal ini menyebabkan gas beracun yang keluar dari kendaraan tersebut semakin banyak. Dan ini bisa menyebabkan hujan asam. Proses hujan asam bisa dilihat dalam gambar ini. Yang pertama, gas bercampur di atmosfer bumi yang akan mengakibatkan hujan asam yang akan turun kembali ke bumi. Sedangkan efek dari hujan asam tersebut menyebabkan rusaknya tumbuhan, bangunan, hewan, dan manusia. Hujan asam sangat berbahaya untuk kehidupan kita. Yang terakhir yaitu pembangunan daerah perkotaan. Kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air yaitu bisa dilihat dalam gambar ini betapa padatnya lingkungan perkotaan. Pembangunan daerah perkotaan membuat lahan semakin sempit dan daerah resapan air juga sempit. Lahan hijau sudah tertutup, bangunan, rumah, jalan, ataupun pabrik. Hal ini bisa menyebabkan berkurangnya jumlah oksigen di bumi ini karena tumbuhan hijau sudah sangat berkurang habitatnya karena semua lahannya itu sudah habis dibuat bangunan oleh manusia. Demikianlah penjelasan Bu Guru dalam pembelajaran siklus hidrologi hari ini. Semoga penjelasan dari Bu Guru ini bermanfaat. Untuk mengetahui seberapa kamu paham dalam penguasaan materi hari ini, latihan soal yang ada di slide ini. Yang pertama, jelaskan proses siklus air yang kamu ketahui menggunakan bahasamu sendiri. Yang kedua, apakah dampak siklus air bagi kehidupan manusia? Yang ketiga, sebutkan kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air. Yang keempat, apakah pengaruh negatif penebangan hutan secara liar? Dan yang terakhir, apakah faktor yang dapat menyebabkan hujan asam? Selamat mengerjakan semua. Semoga bermanfaat dan bisa mengerjakan. Demikianlah dari Bu Guru penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian semua tetap sehat. Ayat 1:27